Halo teman-teman, selamat datang semuanya di pembahasan bersama saya Muhammad Tafsdir Wijaya, NIM 305. Hari ini kita akan melakukan uh, an- s- deep dive strategi terhadap empat raksasa Bursa Efek Indonesia, yaitu BBRI, GoTo, Brand, dan ICBP. Nah, mungkin sering dengar nama-nama ini di berita, tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik meja direksi mereka? Bagaimana mereka menghadapi distribusi pengelola triliunan rupiah? Terus kita bedah melalui inovasi model bisnisnya, ketangkasan krisis, hingga data fina- finansial realnya ya. Lalu ini kita mulai dari PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Masalah utama perbankan tradisional dalam biaya operasional yang mahal untuk menjangkau pelosok. Solusi BBRI mereka Solusi BBRI itu mereka melalui distribution dari dalam melalui platform BRI Spot. Lalu secara data efisiensi ini terlihat jelas jika kita perlihat cost to income ratio atau CIR-nya, mereka yang terus terjaga di level rendah dibandingkan bank buku 4 lainnya. Itu adalah hasil dari digitalisasi proses kredit. Analisa saya menunjukkan bahwa transformasi ini bukan hanya soal aplikasi, tapi soal mengubah struktur biaya bank menjadi lebih ringan tanpa kehilangan sentuhan personal dari segmen mikronya. Lalu bergeser ke teknologi ya. Ada Goto. Kita tahu tentang besar perusahaan teknologi pasca IPO ini adalah membuktikan profitabilitasnya. Dari sini kita melihat bisnis model innovation, yaitu Goto melakukan transak transisi drastis dari strategi hypergrowth atau bakar uang menjadi fokus pada high margin user. Kalau kita bedah laporan keuangannya, perbaikan EBITDA yang disesuaikan menjadi sinyal bahwa mereka mulai serius memangkas beban insentif, lalu strategi mereka mengintegrasikan ekosistem fintech ke dalam layanan on demand adalah kunci. Solusi implementasinya sederhana, namun sulit. Mereka harus mempertahankan volume transaksi meskipun diskon mulai ditiadakan. Lalu selanjutnya kita membahas tentang eh, Barito Renewables Energy atau brand. Di tengah tekanan global untuk transaksi energi, brand memposisikan diri sebagai pimpinan EBT atau energi baru terbuka. Ini adalah langkah antisipatif terhadap regulasi pajak karbon di masa depan. Sementara itu, Indofood atau CBP, Indofood CBP atau ICBP itu memberikan pelajaran bahwa soal global to local market balancing melalui akuisisi eh, Vinihil. ICBP tidak lagi hanya bergantung pada pasar Indonesia. Secara financial modeling, diversifikasi geografis ini adalah natural hedging. Saat daya beli dalam negeri melambat, pertumbuhan dua digit pasar Afrika dan Timur Tengah menjadi penyelamat
neraca keuangan mereka. Lalu dari keempat perusahaan ini, kita bisa mengambil suatu kesimpulan besar, yaitu ketahanan datang dari diversifikasi dan adaptif. Masalah umum perusahaan besar adalah inersia atau sulit bergerak. Itu solusi inovasi yang saya tawarkan untuk perusahaan nasional lainnya adalah penerapan eh, ambidextrous strategi. Artinya satu kaki tetap kuat di bisnis inti yang menghasilkan uang seperti mie instan dari ICBP atau kredit mikronya BBRI. Sementara itu kaki lainnya berani melangkah ke inovasi radikal seperti energi baru hijau, yaitu brand atau ekosistem digital, yaitu GoTo. Secara data, perusahaan yang berinvestasi minimal 10-15% dari belanja modalnya atau CapEx-nya untuk inovasi digital atau berkelanjutan cenderung memiliki price to earning ratio yang lebih dihargai tinggi oleh pasar dalam jangka panjang. Nah, itu tadi analisis singkat yang saya terhadap empat eh, emiten besar di BEI. Strategi yang mana menurut kalian yang paling efektif untuk bertahan hingga tahun depan? Tuh, terima kasih dari saya semuanya.